Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia. Perkenalkan, saya Dedi Andreas Setiawan MPD bersama Ibu Armania SPD, calon guru penggerak angkatan 10 dari SMA Negeri 1 Paminggir, Kabupaten Hulu Sungai Utara, Provinsi Kalimantan Selatan. Kami akan menyampaikan hasil diseminasi aksi nyata modul 1.4 tentang penyebaran pemahaman budaya positif di SMA Negeri 1 Paminggir. Ki Hajar Dewantara mengumpamakan sekolah sebagai sebuah ladang tempat persemaian bibit. Agar bibit bisa berkembang secara maksimal, maka petani dapat memperbaiki kondisi tanah, memelihara bibit tanaman, memberi pupuk dan air, membasmi ulat-ulat atau jamur-jamur yang mengganggu hidup bibit tanaman dan lain sebagainya. Dari uraian tersebut, kita dapat memahami bahwa sekolah diibaratkan sebagai tanah tempat bercocok tanam, sehingga guru harus mengusahakan sekolah menjadi lingkungan yang menyenangkan, menjaga dan melindungi murid-murid dari hal yang tidak baik. Dengan demikian, karakter murid tumbuh dengan baik sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Aksi nyata budaya positif ini bertujuan menumbuhkan budaya positif di sekolah dengan meyakini nilai-nilai kebajikan universal dan mempunyai disiplin kuat sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Kegiatan lini masa yang pertama bersama rekan CGP menjelaskan pentingnya penanaman budaya positif dan keyakinan kelas di sekolah, serta meminta izin untuk mendiseminasikan kepada rekan guru dan tenaga pendidikan di SMA Negeri 1 Paminggir. Yang kedua, berkolaborasi dan berkoordinasi dengan wali kelas untuk membuat keyakinan kelasnya masing-masing. Yang ketiga, memantau, merefleksi, dan mengevaluasi keyakinan kelas yang sudah dibuat. Dan yang keempat, mengumpulkan rekan guru untuk diseminasi pemahaman budaya positif dan segitiga restitusi. Tolak ukur dari kegiatan ini adalah murid dapat melaksanakan keyakinan kelas yang telah disepakati bersama dengan kesadaran diri dan penuh tanggung jawab, serta terwujudnya kebiasaan-kebiasaan yang baik dalam diri murid sehingga tercermin karakter profil pelajar Pancasila. Yang pertama, rencana perbaikan. Kemudian, mengevaluasi kesepakatan kelas yang telah dibuat secara berkala. Kemudian, menempatkan diri pada posisi kontrol manajer secara konsisten dan berkelanjutan. Seterusnya, menerapkan segitiga restitusi pada setiap masalah yang ada. Dan yang terakhir, berkolaborasi dengan semua pihak demi terwujudnya budaya positif. Adapun harapan yang diinginkan dari kegiatan ini adalah semoga penerapan budaya positif dapat terwujud baik di lingkungan sekolah, di rumah, maupun di lingkungan masyarakat, agar tercipta suasana belajar yang aman, nyaman, dan menyenangkan. Dalam kegiatan diseminasi budaya positif di sekolah ini, kami akan memaparkan materi mengenai disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, teori motivasi perilaku manusia, hukuman dan penghargaan, keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia, 5 posisi kontrol, dan segitiga restitusi. Berikut cuplikan video rekaman penyebaran pemahaman budaya positif di SMA Negeri 1 Paminggir. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin.
siswa itu hendak mendapatkan kebahagiaan. Nah, kemudian kebahagiaan itu faktanya apa? Saya ingin belajar tentang contoh penggunaan HP. Dia merasa bahagia menggunakan HP, tetapi misalnya di kelas itu dia main game atau memutar musik nyaring, sehingga mengganggu kawannya. Nah, jadi di situ terjadilah sebuah kesepakatan kelas seperti itu ya. Pertama itu tentang perubahan paradigma pembelajaran. Pembelajaran dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang berpihak kepada murid dan berdiferensiasi, sehingga setiap murid akan belajar sesuai dengan kebutuhan dari tahap perkembangannya untuk menjadi manusia yang bisa meraih keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya di masa depan nanti. Seperti yang tadi disampaikan oleh Bapak Dedi, bahwasanya seorang petani itu merawat tanamannya sesuai dengan karakteristik tanaman itu sendiri. Misalnya tadi cara menanam padi itu beda dengan menanam jagung, begitupun perawatan. Di sini kan kita berbicara mengenai budaya positif ya. Nah, ada dua pertanyaan yang ada di benak kita. Yang pertama, apakah di sekolah kita ini sudah tercipta budaya positif? Ayo, saya minta sebelum nanti diuraikan budaya positif itu apa? Ada 5 jenis perilaku guru terhadap siswa. Ya. Ada yang sebagai sahabat, ada sebagai pemberi hukuman, ada yang sebagai pemberi rasa bersalah. Kemudian akan digambarkan. Nah, jadi konsep inti pada budaya positif ini, yang pertama disiplin positif, ya. Ini istilah-istilahnya belum mungkin baru, ya. Nilai-nilai kebajikan, kemudian teori motivasi, kemudian keyakinan kelas. Mungkin di PMM Pian itu ada penyebutan keyakinan kelas ya. Kemudian nanti saya menuliskan disiplin positif ya. Nah, kemudian kebutuhan dasar manusia. Nah, jadi dalam membuat kebutuhan dasar manusia ya, 5 posisi kontrol yang tadi saya sebutkan ya. Dan yang terakhir segitiga restitusi. Segitiga restitusi itu sifatnya ada kesepakatan, bukan kamu salah dan kamu diberi hukuman, tidak seperti itu ya. Seandainya dalam segitiga restitusi itu dia mendapatkan hukuman juga, dia akan ikhlas melaksanakannya. Tapi dalam teori ini tidak disebut dengan hukuman. Itu nanti ada yang disebut dengan konsekuensi pemberi hukuman. Biasanya Pak, hukuman itu melakukan kesalahan, tapi hukumannya itu tidak ada hubungan sebab akibat dari kesalahannya itu. Misal dia terlambat datang, kemudian push up atau keliling lapangan, nah itu tidak ada hubungannya ya. Itu perlu dihindari. Nah, kalau konsekuensi misalnya dia mencoret-coret dinding ya. Nah, konsekuensinya dia harus membersihkan dinding itu. Ya, artinya ada hubungan sebab akibat antara yang kesalahannya dan apa yang dilakukannya. Nah, seperti itu. Nanti yang idealnya adalah yang restitusi. Masih membedakan apakah ini termasuk hukuman atau konsekuensi. Ibu Arma, silakan mikrofonnya dijalankan. Ya. Untuk poin yang pertama itu termasuk hukuman atau konsekuensi. Siapa yang akan menjawab? Atau tunjuk? Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Oke, sama aneh sepakat hukuman kan? Hukuman. Alasannya kenapa? Kalau menurut itu aman karena tidak sesuai dengan apa yang dilakukannya, kesalahan yang dilakukannya. Saya tidak akan terlambat lagi, otomatis kan
Lanjut ke poin kedua, Bapak yang di belakang. Ya, tadi kan pertanyaannya membersihkan cuitan yang dibuatnya di media tulis. Nah, itu adalah konsekuensi. Nah, karena dia yang melakukan, jadi dia juga yang membersihkannya. Kira-kira itu jawaban dari ulun. Terima kasih atas kesabarannya. Alhamdulillah. Lanjut lagi, nah ini di bawah. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Ini hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Apalagi namun tunjuk deh. Pertanyaannya tadi murid datang diminta untuk push up karena tidak menggunakan masker. Nah itu kalau menurut ulun hukuman karena dia hanya melanggar tidak menggunakan masker saja. Nah mungkin kurang lebihnya nanti kamu sama teman-teman. Terima kasih untuk waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Nah, hari itu dia lupa membawa bekal makanan. Sama tuh kayak sepatu tadi. Nah, konsekuensinya adalah dia akan menahan lapar. Itu bukan hukuman. Dan itu akan berdampak besok dia tidak akan lupa lagi untuk membawa makanan, bekal tadi seperti itu ya. Selesai mengumpul tugas. Nah, guru seperti ini senantiasa percaya hanya ada satu cara agar pembelajaran bisa berhasil, yaitu dengan cara si guru tadi. Itu sebagai penghukum. Lanjut, guru sebagai pembuat rasa bersalah. Ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Berapa kali Bapak harus memberitahukan kepada kamu ya? Gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begini? Aduh, Jerkani, kamu tidak kasihan dengan Bapak? Nah, itu pemberi rasa bersalah. Ya. Jadi posisi ini murid akan memiliki penilaian diri yang buruk kepada diri mereka. Mereka merasa tidak berharga dan telah mengecewakan orang. Laran! Sini kamu! Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab enggak? Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Pergi ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini. saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau kalian lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Emma. Ada lagi? Sudah nonton video 5 posisi kontrol seorang guru. Jadi yang ulun tanyakan, minta tanggapan dari Bapak Ibu setiap masing-masing posisi kontrol dari penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Minta tanggapan misalnya satu-satu aja. Satu misalnya Ibu Mardia bagian mana hendak menanggapinya. Langsung tunjuk aja. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Tadi dari 5 adegan tadi yang telah dituntun itu mengajarkan sikap kita terhadap murid, bagaimana cara menanggapi murid yang terlambat. Bu,
dengan kata bahasa yang bagus, santun, agar itunya siswa itu tidak tertekan dan merasa bersalah gitu coba. Ada di posisi manakah Bapak Ibu Guru? Ya, terima kasih atas kesempatannya. Kalau menurut saya itu sebagai guru, ini guru pribadi ya. Kalau menurut saya itu nomor 3. Sebagai teman. Ya. Berarti yang posisi penghukum dan pembuat rasa bersalah sudah yang tinggalkan? Ya sudah saya. Alhamdulillah. Baik, tepuk tangan. Selanjutnya Pak ibu-ibunya Pak. Calonnya ulun dari 5 posisi kota itu tadi, saya berada di nomor 3 sahabat, karena setiap siswa yang misalkan nih yang tidak memakai sepatu warna hitam, itu paling saya menegurnya jangan pakai sepatu warna putih lah, harus warna hitam, seperti itu saja Pak saya menegurnya. Ya. Terima kasih. Terima kasih atas perhatian. Beri tepuk tangan untuk Ibu Marti. Kalau ulun untuk Nomor saat 5. ini belum Pak. Kalau ulun jujur untuk saat ini mungkin kebanyakan masih di posisi nomor 3 teman. Tapi mungkin ada juga yang posisi nomor 4 itu Pak, yang pemantau atau monitor. Contohnya ulun di kelas itu punya kesepakatan keyakinan kelas untuk tidak membuka handphone sebelum ulun perintahkan. Karena kalau bahasa Inggris itu untuk khusus pemikir malah nggak bisa menggunakan kamus, terbatas sekali. Di meja ulun tuh paling ada 4 atau 5 kamus, dan murid kan ada banyak, jadi ulun beri keringanan untuk boleh buka kamus yang aplikasi kan, kayak gitu. Jadi ulun masih mengizinkan untuk membuka HP, tapi saat ulun beri instruksi. Nah, kesepakatannya kayak gini, kalau misalnya mereka membuka di luar instruksi ulun, nah itu ibu-ibunya ulun beri konsekuensi tidak. Tapi yang lain boleh membuka, ya ada kayak itu. Nah, tapi untuk positif negatifnya ulun kurang tahu juga, karena itu sebagai penghukum, sebagai pembuat rasa bersalah, sebagai kawan, sebagai pemantau, dan sebagai manajer, ya. Nanti yang posisinya 3 itu kita usahakan naik ke posisi 4, ya. Tak usah langsung ke 5, bertahap. Anggaplah 1 tahun tuh kira-kira setengah kan lolosnya. Kalau kita programkan itu, nah, jadi jangan buang sampah sembarangan, itu negatif. Tapi buanglah sampah pada tempatnya. Maksudnya sama, tapi kan ekspektasinya beda, ya. Segitiga restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi peserta didik untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Nah, dalam segitiga restitusi ini kenapa jadi segitiga? Karena ada 3 tahapan yang dilalui. Ada 3 tahapan proses dari segitiga restitusi. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Yang paling bawah ini, yang paling dasar, menstabilkan identitas. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan hal ini. Atau bisa juga ibu pun dulu juga pernah melakukan kesalahan. Atau kata lain lagi, setiap manusia itu pasti punya salah dan hilaf. Itu menstabilkan identitas dulu. Nanti kayaknya videonya gimana supaya memperjelas. Kemudian tahapan yang kedua ada validasi kebutuhan tindakan yang salah. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Kamu tentu punya alasan mengapa melakukan hal itu. Kemudian yang ketiga, menanyakan keyakinan. Nilai-nilai apa yang telah kamu sepakati, atau nilai-nilai apa yang kamu yakini. Kemudian tanyakan juga kepada murid, kamu ingin menjadi orang. Video praktek segitiga
segitiga restitusi. Ini dari Ulun. Atau ada apa gitu. Karena yang kebanyakan kamu sibuk dengan HP dan kurang fokus pada pembelajaran. Apa benar? Iya Bu, saya kasih main game. Baik, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dedi Kandia Setiawan, MPD, calon guru penggerak angkatan 10 dari SMA Negeri 1 Pamingir, Kabupaten Hulu Sungai Utara, Provinsi Kalimantan Selatan. Kali ini saya akan menampilkan dua kasus. Yang pertama, kasus mengenai murid yang terlambat datang ke sekolah. Yang kedua, kasus tentang murid yang difitnah merusak mading sekolah. Jadi dalam kasus ini saya akan menggunakan segitiga restitusi, di mana yang pertama saya akan menstabilkan identitas, kemudian yang kedua validasi tindakan yang salah, dan yang ketiga menanyakan keyakinan. Baiklah rekan-rekan guru penggerak, marilah kita sama-sama menyimak video berikut. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Melda, silakan masuk. Boleh duduk Pak? Silakan duduk Melda. Selamat pagi Melda. Pagi Bapak. Apa kabar? Baik. Lama tidak berjumpa dengan Bapak. Ada gerangan apa ini menghadap Bapak? Saya mau cerita. Saya di kelas difitnah sama teman-teman. Dibilang merusak mading di kelas. Oh begitu. Kamu pasti marah. Saya juga pasti kesal kalau mendapat perlakuan seperti itu. Kemudian tindakan apa yang kamu lakukan? Saya membentak-bentak mereka di depan banyak orang. Kemudian saat itu kamu melakukan apa? Pasti kamu melakukan itu punya alasan bukan? Ya Pak, pasti punya alasan. Karena saya tidak terima difitnah di depan banyak orang. Ya wajarlah kamu mempertahankan sesuatu. Untungnya kamu tidak melakukan yang lebih gegabah dari tindakan itu. Ya kan? Ya Pak, karena saya masih punya rasa sabar terhadap mereka. Jadi tidak bertindak secara berlebih-lebihan. Ya pastilah. Untungnya kamu lebih memilih sabar. Ya Pak. Nah sekarang kita lihat tindakan kamu apakah sesuai dengan keyakinan kelas. Kamu yang membalas teman-teman kamu itu, perasaan kamu bagaimana? Perasaan saya jelas kurang menyenangkan lah Kak. Kita tuh berbuat jahat di kelas. Jadi saya sadar bahwa tindakan saya itu salah. Terus pada saat kamu bersabar, tidak melewati batas dalam menanggapi tindakan mereka itu, apa yang kamu rasakan? Karena saya yakin, karena mungkin saya saat itu emosi, tapi emosi saya dapat saya kontrol dengan rasa sabar. Jadi Melda, prinsip mana yang menurut kamu tidak sesuai dengan keyakinan kelas? Pada saat saya emosi tadi dan saya marah-marah di depan banyak orang. Nah, kemudian kamu bandingkan pada saat kamu menahan diri untuk tidak melakukan hal yang lebih gegabah lagi. Apa yang kamu rasakan? Saya mencoba untuk menahan diri agar tidak terbawa suasana, terbawa emosi yang membludak. Begitu, Pak. Iya, setuju. Nah, jadi kita kan harus lebih bersabar menghadapi hal-hal yang seperti itu. Kira-kira kamu bersedia tidak untuk memperbaiki semua itu? Jelas bersedialah Pak, karena kan saya ingin juga untuk jadi pribadi yang lebih baik. Tidak yang seperti ini, marah-marah terus. Menurut kamu bagaimana menjadi orang yang seperti itu? Saya akan menjalankannya dengan penuh tanggung jawab dan membuat diri saya agar lebih baik lagi dari yang sebelumnya. Iya, bagus sekali. Nah, kalau begitu, yuk kita pikirkan bagaimana cara memperbaiki masalah ini. Sepakat? Sepakat, Pak. Iya, terima kasih Melda. Mudah-mudahan nanti kamu tidak emosian lagi, bisa mengendalikan diri kamu pada saat berteman. Seperti Siap, itu ya. Ya, terima kasih Melda. Iya. Terima kasih, Bapak.
Hai, nama saya Melda. Saya senang sekali diajak Bapak Dedi untuk melaksanakan praktek segitiga restitusi. Saya diajarkan untuk mencari solusi terhadap masalah yang saya hadapi. Perasaan saya menjadi lebih lega, dan saya menyadari bahwa tindakan yang saya lakukan itu melanggar keyakinan kelas. Saya akan berusaha semaksimal mungkin untuk kedepannya memperbaiki diri saya. Bapak minta tolong dibuka. Wah, terlambat. Ini sudah jam berapa nih? Iya Kak, saya obat kesiangan. Makasih ya Kak. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan duduk Rahma. Selamat pagi Rahma. Pagi Bapak. Apa kabarnya nih? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Jadi begini Rahma, kamu tahu tidak alasan kenapa kamu dipanggil menghadap Bapak di ruangan ini? Tidak tahu Pak, ada apa ya Pak? Jadi begini Rahma, Bapak mendapatkan laporan bahwanya kamu hari ini terlambat datang ke sekolah, benar tidak? Iya benar Pak, pagi tadi saya terlambat. Sekarang Bapak mau tahu alasan kamu terlambat itu kenapa? Saya kesiangan Pak karena tadi malam saya tidak tidur. Oh, tidak tidur. Ya. Tidak tidurnya kenapa? Baca komik Pak. Oh, tentunya asik yang membaca komik itu. Iya asik. Nah, sekarang pada saat kamu membaca komik itu apa yang kamu rasakan? Senang Pak. Iya. Ada lagi? Komik itu menurut saya sebagai dunia hiburan saya ketika saya sudah lelah dengan pelajaran di sekolah. Saya setuju dengan pendapat kamu bahwa komik itu kan bisa ngisi waktu, menambah wawasan kita, menambah literasi kita. Sekarang karena kamu membaca komik itu kan kamu terlambat pagi ini tadi kan ke sekolah. Iya Pak. Nah tentunya kan ada hal-hal yang menurut kamu keyakinan kelas yang tidak sesuai yang mana? Merubah diri saya dari yang awalnya disiplin menjadi kurang disiplin, seperti saya terlambat datang ke sekolah. Nah sekarang kita kembalikan ke membaca komik. Membaca komik itu kan positif. Nah tapi apa yang perlu kita perbaiki? Lebih bisa memanajemen waktu lagi dan tidak terlalu berlebihan dalam membaca komik. Iya, jadi saya tidak mengatakan bahwa membaca komik itu tidak bagus. Kamu silakan saja baca komiknya, tapi kamu juga harus bisa memanajemen waktu kamu supaya kamu tidak terlambat datang ke sekolah. Iya Pak. Nah sekarang kamu kan terlambat ke sekolah. Nah apa yang kamu rasakan? Malu Pak, karena sebelumnya saya tidak pernah terlambat. Iya. Nah keyakinan kelas yang ingin kamu perbaiki apa? Lebih mendisiplinkan diri terhadap waktu Pak. Besok-besok nanti kamu masih tetap membaca komik? Masih, tetapi lebih bisa menyesuaikan aja Pak, tidak sampai berlebihan. Iya, tepat sekali. Saya juga setuju ya. Saya doakan supaya Rahma bisa memanajemen waktu, hobinya membaca komik bisa dilaksanakan, kemudian pelaksanaan pembelajaran di sekolah juga kamu tidak datang terlambat. Seperti itu ya Rahma. Baiklah kalau begitu, sekian sampai di sini dulu Rahma. Iya Pak. Nah, mudah-mudahan di hari lain kamu bisa memperbaiki diri. Amin. Iya, terima kasih Rahma. Iya, terima kasih Iya. Bapak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Pelajar, perkenalkan saya Rahma dari siswi SMA Negeri 1 Paminggir. Saya senang sekali ketika diajak Bapak Dedi Andrea Setiawan MPD untuk melakukan praktek segitiga restitusi. Saya diajarkan untuk mencari solusi terhadap masalah saya sendiri. Saya menyadari bahwa ketika saya terlambat itu melanggar keyakinan kelas. Meskipun membaca komik merupakan kegemaran saya juga tidak boleh lupa waktu membacanya sampai bergadang. Sampai pada akhirnya saya telat bangun tidur dan akhirnya terlambat datang ke sekolah. Saya akan berusaha memperbaiki diri lagi dengan cara lebih memperhatikan waktu dan memanajemen waktu sebaik mungkin. Sekian dari saya, terima kasih.
penumpang tadi, kita pertama-tama itu mendekati siswa, mengajak berbicara untuk menyadari kesalahannya sendiri agar dia tahu bahwa itu memang salah gitu. Kemudian mengajak siswa juga untuk sama-sama memikirkan bagaimana yang harus dilakukannya kemudian untuk memperbaiki kesalahan yang sudah dia perbuat. Mungkin itu dari saya, Pak. Sekian, terima kasih. Iya, terima kasih Bu. Video tadi ada 3 langkah. Yang pertama menstabilkan identitas. Artinya kan kita ya. Nah, jadi kita meyakini sesuatu yang sudah menjadi kebiasaan maka akan berefek jangka panjang. Kebiasaan negatif atau kebiasaan positif itu akan berlaku jangka panjang. Tadi yang terlambat itu sudah kebiasaannya, artinya kan kuat banget. Bagaimana kalau dia kita didik untuk kebiasaan yang positif? Berarti sama kuatnya dan sama-sama sifatnya jangka panjang. Nah, posisi ideal kita. Demikian penyampaian diseminasi penyebaran pemahaman budaya positif di SMA Negeri 1 Paminggir. Terima kasih. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.